Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, tahu nggak? Ketika cewek terlalu baik, kadang cowok merasa kayak cewek itu nggak menghargai dirinya sendiri. Dan asal kamu tahu, ini tuh jadi satu dari sekian alasan. Kenapa ketika kamu terlalu baik, kamu sering disakiti, diabaikan, dicuekin, dibohongi, dikadalin, atau lebih parahnya, kamu bisa dengan mudah di-unboxing, dan kemudian ditinggal dan nggak dinikahi. Tapi kalau cewek bisa menunjukkan bahwa dia menghargai dirinya sendiri dengan baik, maka cowok akan lebih tertarik dan menghormati dia juga. Nah, hari ini, kita mau bagi 7 kebiasaan cewek baik yang harus diubah. Nah, waktu kamu dengar kebiasaan cewek baik yang mau diubah, ada yang mungkin bingung soal kata baik itu sendiri dan bilang, kan kalau kita baik, bukannya itu hal yang harus dibanggakan? Iya sih, benar. Tapi, tahan dulu untuk pertanyaan itu, karena setelah kamu menonton video ini hingga selesai, semuanya akan masuk akal dan kamu nggak jadi cewek bego lagi. Kita bakal bahas mengenai baik yang sesuai dengan diri asli kamu, dan juga yang baik karena alasan yang nggak benar. Seperti orang yang terlalu mau menyenangkan orang lain, yang sebenarnya karena kurangnya rasa percaya diri. Jadi, itu yang bakal kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kebiasaan yang harus diubah oleh cewek baik adalah mengatakan, ya untuk hubungan yang instan. Nah, ini tuh yang kita maksud. Kamu akhirnya pergi kencan sama cowok ini dan dia ganteng. Dia seksi. Dia menarik. Dia pinter. Dia lucu. Dan kamu mikir dalam hati, ya ampun, akhirnya aku nemu cowok ini, cowok baik. Dia nggak aneh. Dia nggak gila. Ya. Dan kamu mulai excited banget pas kencan ini. Kamu tahu kan apa yang kita maksud? Yap, kamu mulai mikir ke depan. Pikiran kamu lari ke masa depan dan mulai mikirin tentang tinggal bareng. Kamu mulai mikirin tentang menikah suatu hari nanti. Kamu mulai mikirin tentang punya anak dan gimana hidup kamu bakal jadi. Padahal kamu baru di bagian makanan pembuka saat itu di makan malam. Jadi ketika energimu berpindah ke si cowok ini, anggap aja namanya Asep, dan dalam benakmu, Asep, aku pengen hubungan instan denganmu, padahal aku belum benar-benar mengenalmu, tapi aku yakin kita bisa bersama. Ini tuh, justru bikin cowok kehilangan minat, karena dia tahu dia belum memberikan kontribusi apa-apa dalam hidupmu. Dia tahu dia belum pantas jadi pacarmu, dan dia juga tahu bahwa dia punya berbagai kekurangan. Mau kasih contoh kasus aja nih, jadi, dulu waktu masih kuliah, waktu itu, tahun 2022 kalau nggak salah ingat. Teman saya anggap aja namanya Supri, si Supri ini. Sedang dekat dengan seorang wanita. Dia menemukan wanita itu cantik dan luar biasa. Dan setelah beberapa minggu berkencan, dia nginap di kosannya nih cewek. Jadi pas mereka sedang bersiap-siap tidur, dan mereka berdua sedang menyikat gigi, dan wanita itu melihat ke arahnya, dan berkata, Supri, kamu sempurna banget. Sontak si Supri merasa bahwa hatinya berat saat itu. Reaksi aneh terhadap pujian karena dibilang sempurna gitu. Padahal si cewek ini nggak tahu kalau si Supri ini punya banyak panu di badannya. Si Supri tahu mereka baru benar-benar menghabiskan 4 malam bersama, 4 kali kencan bersama. Dan di sini si cewek menyatakan dia sempurna. Dia tahu dia tidak sempurna. Dia tahu dia punya berbagai kekurangan. Dan tetap saja, melalui pandangan si cewek, Supri ini sempurna. Lantas si Supri nih mikir, aku belum cukup berinvestasi untuknya. Jadi yang terjadi adalah bahwa harga dirinya si wanita ini adalah pastinya kalian udah tahu jawabannya dong. Jadi tahan keinginanmu untuk memikirkan masa depan sampai kamu merasa, aku siap sekarang dan aku bahkan belum mengenal kamu. Dan sebaliknya, biarkan cowokmu memperoleh hak untuk bersamamu, karena saat dia akhirnya memenangkan hatimu, itu akan menjadi lebih istimewa. Dan nomor 2 adalah membatalkan rencana kamu untuk nyelarasin jadwalnya. Itu kebiasaan cewek baik yang pengen kamu ubah karena begini ceritanya. Misalnya, cowok tiba-tiba nelpon, bilang, hey, kita keluar yuk, ada acara keren nih, jadwalmu tiba-tiba longgar. Dan kamu udah ada rencana sama teman-teman. Kalau kamu batalin rencana itu cuman karena dia tersedia, kayak, oh, dia bisa, ayo kita ketemuan. Dan kamu langsung nyari waktu buat dia dan batalin janji sama teman-teman yang juga prioritas kamu, itu bisa ngasih pesan yang salah ke dia.
Karena cowok, kita menghargai persahabatan. Kita menghargai integritas dan kita suka bikin apa yang kita janji. Jadi meskipun dia mungkin seneng kalau bisa ketemuan denganmu saat dia senggang, tapi itu juga bisa nunjukin ke dia kalau kamu nggak ngasih nilai pada prioritas dan hubungan-hubungan penting dalam hidupmu. Jadi, gini aja, bilang aja ke dia, aku seneng banget bisa ketemuan sama kamu. Kedengarannya seru banget. Sayangnya, aku udah ada rencana sama teman-teman dan udah komitmen. Tapi kapan kita bisa ketemuan lagi? Meskipun dia mungkin kecewa nggak bisa ketemu kamu saat itu, tapi dua hal yang keren banget bisa terjadi. Pertama, kamu nunjukin kalau kamu adalah wanita yang punya integritas dan bisa pegang janji. Dan kedua, kamu bikin dirimu jadi langka karena kamu hidupin kehidupanmu yang asik. Dan tebak apa? Ketika akhirnya dia bisa ketemu kamu, dia bakal menghargai kamu. Udah kayak menghargai ibunya. Kenapa? Karena kamu langkah dan berkelas. Dan nomor 3 adalah kamu mencoba membuat dia menyukaimu sebelum kamu bahkan memutuskan apakah kamu suka padanya. Mengapa? Karena cewek baik fokus pada menyenangkan. Cewek baik yang tidak didasarkan pada kepercayaan diri yang kuat. Sebaliknya, saat kamu mengakui nilai dirimu, kamu membalikkan skripnya, dan bukan hanya mencoba menjadi seperti itu, atau menampilkan bagian tertentu dari dirimu untuk mendapatkan persetujuannya, bukan begitu. Tetapkan dirimu pada dirimu yang sebenarnya, dan jika mereka menyukaimu, bagus. Jika mereka tidak menyukaimu, tebak apa? Mereka bukan pasangan yang tepat untukmu. Dan inilah yang hebat dari sudut pandang itu, karena saat kamu datang dari tempat itu, dan kamu memutuskan, apakah aku suka cowok ini? Apakah dia cocok untukku dulu? Jika dia bukan pasangan yang tepat, bagus. Berikutnya, jika dia adalah pasangan yang tepat, maka kamu telah menetapkan dinamika yang benar-benar menciptakan daya tarik bagi energi maskulin, karena maskulin itu suka mengejar. Maskulin suka mencoba mendapatkan kebaikanmu dan kamu sudah menetapkan dinamika itu sejak awal. Nomor 4, yang penting, adalah bilang iya untuk seks sebelum kamu benar-benar siap. Kebiasaan cewek baik ini adalah saat seorang wanita, ingat ya, yang belum yakin banget sama dirinya, jadi dia berusaha bikin cowok itu senang dengan ngikutin apa yang dia mau. Jadi ini bisa berhubungan seks atau cuma bercanda fisik dengannya sebelum kamu benar-benar siap. Tapi kalau kamu ngerasa kamu sering bilang iya buat bercanda, mending cek dulu dirimu sendiri. Apakah kamu iya karena emang kamu pengen? Atau karena kamu takut kalau bilang enggak, dia bakal ninggalin kamu? Kamu mikir dia bakal suka sama kamu lebih kalau kamu berhubungan seks sama dia saat itu? Nah nih, yang penting kamu tahu. Cowok nggak bakal suka kamu lebih gara-gara kamu berhubungan fisik sama dia. Perlu diulang, cowok nggak bakal suka kamu lebih gara-gara kamu berhubungan fisik. Berhubungan fisik, main-main tanpa hubungan yang dalam itu kayak makan permen. Enak sih pas lagi. Dia juga bakal suka, tapi nggak ada kekuatan tahan lama. Nggak ada makna yang beneran. Itu kayak makan permen, enak banget di saat itu. Tapi sekitar 10 menit kemudian, kamu bakal mikir, aku butuh permen lagi deh. Aku butuh sesuatu yang lain. Gitu kan? Yang bikin hubungan yang beneran dalam itu adalah punya hubungan yang kuat di sisi spiritual, mental, dan emosional. Itu yang bikin kekompakan. Jadi jangan pernah merasa terpaksa buat melakukan sesuatu fisik sebelum kamu benar-benar siap. Ubah kebiasaan cewek baik itu. Pegang standar dan batasan kamu, biar dia tahu kalau dia harus memperjuangkan hal-hal yang kamu butuhin. Baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, sebelum kamu bersedia melakukan apapun itu, termasuk seks, atau bahkan main-main aja. Itu bakal bikin dia menghargai kamu lebih, dan dia bakal ngerasa koneksinya sama kamu lebih dalam, yang kamu pengen dari awal kan? Dan nomor 5, menginvestasikan lebih banyak dalam hubungan daripada yang dia lakukan. Kadang-kadang gampang banget buat mikir kamu lagi baik. Gampang banget buat mikir kamu lagi murah hati dengan bilang, kamu tahu nggak? Dia pasti sibuk. Mungkin dia cuma nggak sempat balas pesan aku. Aku bakal kirim pesan dia lagi dan atur rencana. Aku bakal buat rencana buat akhir pekan ini. Aku bakal cari restoran. Aku yang lakukan. Biar lebih gampang buat dia. No, itu perilaku cewek baik yang kalau kamu lihat intinya, itu datang dari rasa kurang percaya diri.
Kenapa kamu yang lebih mengambil inisiatif dan ngisi jarak itu? Seringkali ada ketakutan yang halus. Kalau kamu nggak ngisi jarak, hubungan itu bakal mati. Dia nggak bakal balas pesanmu, dan koneksi yang mungkin kamu punya sama dia bakal mati. Jadi kalau kamu ngerasa kamu pengen ngisi jarak dan bikin rencana itu karena takut kalau nggak, hubungan ini nggak bakal berlanjut, itu tanda bagus buat kamu buat santai aja dan biarin dia yang investasi. Biarin dia yang kejar kamu. Biarin dia tunjukin seberapa besar minatnya sama kamu. Dan dua hal yang bagus dari situ, yang pertama, kamu bisa menerima, dan yang kedua, dia bakal lebih menghargai hubungan itu. Dan yang nomor 6, yang ini penting banget, adalah kasih kesempatan kedua yang nggak pantas. Sekarang, nggak masalah jadi orang yang suka maaf-maafan. Nggak masalah kasih kesempatan kedua asal dia beneran udah ngusahain, asal dia pantas dapetin itu. Jadi perhatiin, kalau kamu tipe yang mikir, aku kan cewek yang baik hati. Aku suka maaf-maafan. Aku itu, apa deh kualitasnya? Dan itu bikin kamu ngerasa wajib kasih kesempatan kedua. Karena kalau enggak, kamu kehilangan identitas itu dalam dirimu. Ya enggak? Nah, yang harus diingat, dia harus ngusahain buat dapat kesempatan kedua dari kamu. Dan ada bedanya antara maaf-maafan dan kasih kesempatan kedua. Kamu bisa maafin dia atas apa yang udah dia lakuin. Itu artinya kamu udah lepasin rasa benci dan energi negatifnya. Enggak kamu bawa lagi. Tapi itu belum berarti dia udah pantas dapat kesempatan kedua. Jadi gimana sikapnya sekarang? Gimana caranya dia ngusahain memperbaiki situasi yang bikin dia pantas dapat kesempatan kedua? Dan kalau dia udah nyampein standar yang kamu tentuin, baru deh kasih dia kesempatan kedua yang udah dia perjuangin. Dan yang nomor 7 adalah perilaku yang merendahkan diri sendiri. Kita bakal bagi dua contoh di sini. Satu yang lumayan jelas dan yang satunya agak halus tapi penting buat diperhatiin. Jadi, ngelucu soal diri sendiri itu seru, kan? Tapi ada bedanya antara ngelucu yang datang dari rasa percaya diri dan harga diri yang kuat dan perilaku merendahkan diri di mana kamu bilang, misalnya, aku nggak seksi ya, atau aku nggak cantik, gitu, sambil berharap diapresiasi. Nah, itu bikin daya tarikmu jadi berkurang loh. Jadi hentikan kebiasaan merendahkan diri. Biarkan dirimu bersinar. Biarkan dirimu merasa baik tentang dirimu sendiri. Dia pengen kamu merasa seksi dan cantik. Miliki perasaan itu, karena dia juga merasa begitu tentang kamu. Dan saat kamu bisa bersenang-senang dengan dirimu sendiri tanpa terlalu serius, itu bikin kamu terlihat menarik. Dan yang agak kurang jelas adalah soal waktu. Misalnya, kamu lagi ngobrol sama cowok yang kamu suka, terus kamu minta info soal balapan kura-kura. Cowoknya bilang, aku bakal kasih kamu laporan lengkapnya malam ini. Terus kamu bilang, oh, nggak usah repot. Kapan aja kamu bisa. Aku nggak masalah. Nah, dari situ bisa lihat, kamu lebih menghargai waktunya cowok daripada waktumu sendiri. Itu hal yang halus tapi penting. Jadi jangan sampai kamu merendahkan dirimu sendiri dan menganggap waktu kamu nggak penting. Banggakan dirimu, hargai waktumu, dan dia bakal menghargai kamu lebih. Semoga tips ini membantu ya. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.